Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyatuhal ummahat wal akhawat والطالبات والبنات كيف حالكم اليوم؟ أنا بخير الحمد لله مسرور بلقائكم في هذا اليوم. سنواصل درسنا إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى ربنا عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأن يوفقنا على ما يحبه ويرضى إنه والي ذلك وقادر عليه آمين يا رب العالمين. أيها الأمهات والأخوات والطالبات والبنات, kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam pembahasan al-aqidah al-muyassarah min al-kitab al-aziz wa sunnatil mutahharah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bagian yang ketiga dari keempat, bagian yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa pernik penting yang harus kita pahami berkaitan dengan beriman terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bahas bagian yang ini, wa asma'uhu wa sifatuhu subhanahu tauqifiyyah. Ya Bu ya. Udah kelihatan sekarang. Alhamdulillah kita bisa hadirkan teksnya, jadi ibu-ibu juga bisa ikut menyimak. Bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya subhanah ini adalah ungkapan pujian kepada Allah subhanah atau subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu boleh kita katakan Allah subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ta'ala, Allahu azza wa jalla, Allahu jalla sana'uh,
Allahu jalla dzikruhu, Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah rabbul izzati wal jalalah. Banyak ungkapan pujian yang bisa disandarkan kepada Allah Ta'ala. Ya, pada asalnya boleh kita katakan Allah, kemudian kita sebutkan di antara nama ataupun sifatnya. Allah Al-Alim. Misalnya kita hendak menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu matalan, maka boleh kita katakan Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Ya, Allah Al-Qadir, menghendaki ya terjadi ini dan itu. Ini pada asalnya boleh. Nah, yang masyhur di negeri kita biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kaget nanti kalau mendengar ungkapan yang lainnya. Seperti tadi Allahu ta'ala, atau bagian yang depan Allahu Subhanahu, yang maha suci. Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi. Ya. Allahu jalla thana'uh, Allah yang agung penyebutannya. Allahu jalla dzikruhu. Ini ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan untuk memuji Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Baik. Jadi dengan belajar kita nanti nggak kagetan. Bisa dengar ini, bisa dengar yang itu. Kalau yang nggak pernah belajar, apalagi masa ada Allah Jalla wa Ala? Lah memang ada. Ya situ aja yang nggak tahu. Allahu Jalla wa Ala, yang Allah yang maha agung dan maha tinggi. Allahu Jalla wa Ala. Allahu Azza wa Jalla, yang maha agung, yang maha perkasa dan maha agung. Allahu Azza wa Jalla. Waalaikumsalam. Marhaban. Baik. La yastaqillul aqlu wahdahu bi isbatiha, di mana ya tidak bisa nama dan sifat-sifat Allah itu ditetapkan dengan akal. La yusifullaha illa bima wasafa bihi nafsah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak disifati kecuali dengan sesuatu, dengan nama, atau disifati dengan sifat yang Allah mensifati dirinya yang dengannya. Ya. Au wasafahu bihi rasuluh, atau disifati oleh rasulnya, atau dengan sifat yang ditetapkan oleh rasulnya. La tajawazul Quran wal hadits, maka tidak boleh dalam hal ini seseorang melampaui Al-Quran dan hadis di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Fama sakata Allahu anhu wa rasuluhu minal awsaf fal wajibus sukutu 'alaiha. Maka apa-apa yang Allah dan Rasulnya diam itu tidak menyebutkannya kepada kita dari sifat-sifat tertentu, fal wajibus sukutu anhu, maka wajib bagi kita juga diam, kita tidak membahasnya, tidak menetapkannya. Kadang ada orang mengatakan Allah tuh rindu, ya, rindu menunggu hambanya berdiri di malam hari untuk melaksanakan apa? Tahajud matalah. Ya, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rindu, ya, yahtaju ila dalil. Ini butuh kepada dalil. Allah cinta, ada dalilnya banyak. Allah marah, ada dalilnya banyak. Ya, Allah kariha, benci, tidak suka, ada banyak dalil. Tapi Allah kangen, rindu itu kan kangen ya. Ini butuh kepada dalil. Kalau kita tidak mendapati dalilnya, fasukutu an, maka kita diam dari menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tauqifiyah. Tauqifiyah yang ini di atas tadi dulu. Tauqifiyah ini dia. Tauqifiyah. Ya. Tauqifiyah. Tauqifiyah itu kita berhenti menunggu dalil. Ada dalil kita berjalan, tidak ada dalil kita berhenti. Dan ubudiyah, ya, ubudiyah, peribadatan kita kepada Allah asalnya juga tauqifiyah.
ada dalil yang memerintahkan kita kerjakan, tidak ada dalil yang memerintahkan kita berhenti. Hurriyah, merdeka kita. Kalau nggak ada perintah, merdeka itu. Ya, jam 10 pagi, pas kita cek and recheck, nggak ada satupun perintah untuk melaksanakan ya amalan. Maka pada asalnya di waktu tersebut adalah waktu yang kita merdeka. Allah bebaskan ya dari beban taklif berupa ibadah-ibadah tertentu tadi. Ya. Nah, nanti bentar lagi jam 12 baru muncul ya beban taklif lagi. Waktunya sholat zuhur. Jadi begitu. Ibadah tauqifiyah. Ada dalil kita berjalan. Tidak ada dalil kita berhenti. Dan tolong jangan ngadi-ngadi. Gak perlu kita mengada-ada, karena mengada-ada itu melelahkan. Gimana cara bikinnya? Segini apa segono? Ya, berapa banyaknya? Ya, segini atau segono? Ini sulit ya. Karena ibadah bersifat tauqifiyah, maka ada dalil kita kerjakan, tidak ada dalil kita merdeka. Kita berhenti, tidak beribadah. Tauqif fihi nafiyan wa isbatan. Maka tauqif di sini ya ada dalam konteks nafi dan isbat. Nafi itu kemarin apa? Meniadakan. Wa isbatan, dan menetapkan. Maka konsep tauqifiyah ini berlaku dalam permasalahan nama dan sifat Allah ini, itu masuk dalam konteks nafi dan isbatnya dua-duanya. Ya. Wal istifsaru an muradi qailihi. Adapun perincian itu dikembalikan kepada maksud si pembicara, orang yang mengatakan. Fa in arada ma'na sahihan qubila al-ma'na wa rudda al-lafz. Ya, wa rudda al-lafz. Adapun yang rinci-rinci, bagian-bagian yang rinci itu dikembalikan kepada maksud dari si pembicaranya. Misalnya ada orang yang mengatakan Allah itu rindu, kangen melihat hambanya bersimpuh ruku dan sujud di malam hari, di sepertiga malam yang akhir misalnya. Terus kita tegesin, Allah bersifat kangen, Allah memiliki sifat rindu. Enggak sih, maksudnya ya cinta gitu. Oh, cinta. Ya. Kalau yang Anda maksud Allah rindu dan kangen itu Allah cinta, ya, maka apa? Qubilal makna. Kita menerima makna itu. Ya. Waraddul lafdhu, akan tapi kami menolak, kita tolak kalimat kangen dan rindu itu. Ya, diterima maknanya, maksud dia pengen mengatakan Allah tuh cinta ada hambanya yang berdiri ruku dan sujud salat tahajud ya di sepertiga malam akhir misalnya. Tapi dia mengibarahkannya dengan ungkapan apa tadi? Kangen, rindu. Nah, kita terima maknanya. Kalau yang Anda maksud Allah itu kangen dan rindu itu Allah cinta, maka saya terima maknanya bahwa Allah memang memiliki sifat apa? Cinta, mahabbah. Ya. Akan tapi kita tolak lafadznya karena kita tidak mendapati sifat rindu dan kangen yang Allah tetapkan bagi dirinya. Bisa dipahami ya, Win? Kita terima maknanya, tapi kita tolak lafaznya karena lafaznya nggak ada seperti itu. Ya katakan saja cinta. Ya. Kalau mau katakan aja Allah cinta pada hambanya yang dia itu membangun di malam hari dan yang lain. Ya. Jangan digeser dengan redaksi lain yang itu tidak ada. Ya, tidak Allah jelaskan sebagai sifatnya. Wa in dzakara makna fasidan, tapi kalau yang dia maksudkan, dia inginkan adalah makna yang rusak, ya, ruddal lafdh wal ma'na, maka kita menolak lafaznya sekaligus maknanya. Ya. Nah, misalnya Allah itu iri misalnya, pada seorang hamba yang begini-begini. Nah, sifat ini adalah sifat yang tidak Allah sebutkan pada diri. Ya. Kemudian orang menetapkannya. Maka Allah bersifat iri ini kita tolak apa? Lafaz sekaligus maknanya. Nah,
Wal makna qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Isra di ayat 39. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya, yang kalian tidak berilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Dan secara khusus karena pendengaran, penglihatan dan hati ini merupakan perangkat yang dengannya seorang mendapatkan ilmu. Seorang mendengarkan pengajian, ya, kemudian hatinya memahami. Seorang yang membaca kitab, tulisan dan semisalnya, ya, atau dia melihat sebuah kajian, ya, baik itu potongan video kajian dan yang semisalnya, kemudian hatinya memahami pelajaran tersebut dengan baik. Nah, ini kemudian dia mendapatkan apa? Yahsulul ilm, mendapatkan ilmu. Baik, sampai di situ kemarin. Kemudian dikatakan wa asma'ullahi ta'ala qad balagat minal husn ghayati. Dan nama-nama Allah Ta'ala telah mencapai puncak keindahan. Ya. Wa hiya a'lamu 'ala dzatihi. Dan dia adalah nama-nama yang a'lam, yang paling paling dikenal. Wa awsafun lahu subhanahu. Dan yang paling, ya, sifat yang paling unggul, nama yang paling unggul, sifat-sifat yang paling terpuji. Wa sifatuhu kamilah, dan seluruh sifat-sifatnya itu sempurna. Saya sering berikan analogi berkaitan dengan orang yang ngantuk dan tidur. Kesempurnaan, ya, hidupnya Allah adalah hidup sifat hayat. Hayatnya Allah adalah kehidupan yang sempurna. Hidup yang tidak dimulai dari tidak ada dan tidak pula diakhiri dengan fana. Hidup yang tidak ada padanya tidur, apalagi tidak ada padanya ngantuk, apalagi tidur, apalagi mati. Berbeda dengan kehidupan makhlukat. Hidup mereka dimulai dari tidak ada, kemudian ada, dan akan kembali berakhir dengan tidak ada. Hidup yang di sana ada ngantuk, ada tidur, bahkan mereka pada akhirnya mati pula. Ini kehidupan makhluk. Nah, la naqsun fiha bi wajhim minal wujud, di mana tidak ada satupun sisi kekurangan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Biwajhin minal wujud, dari sisi yang manapun juga. Allah berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan Allah memiliki mathalul a'la, sifat-sifat yang paling tinggi. Fis samawati wal ardh, di langit, begitu pula di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, dan maha bijaksana. Di surat Ar-Rum di ayat 27, di ayat 28. Wa hiya haqqun ala haqiqatiha, dan seluruh nama dan seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah haqqun. Artinya apa? Beneran.
beneran ada, ala haqiqatiha, sesuai dengan hakikatnya. Kemarin kita bahas tentang misalnya apa? Wajah Allah. Wa hiya haqqun anna lillahi wajhun. Maksudnya bahwasanya Allah itu benar-benar memiliki wajah. Ini namanya haqiqati, ala haqiqatiha itu seperti itu. Allah berarti punya wajah. Wajah yang tidak pernah serupa dengan wajah seluruh makhluknya. Itu namanya ala haqiqatiha. La majaz, bukan bahasa kiasan. Yang kemudian dikatakan, ya enggak, jangan bilang Allah punya wajah, masa Allah punya wajah? Ya maksudnya maka kekuasaan Allah ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetaplah, kekallah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jangan bilang Allah punya wajah, ya. Ini mah bahasa majaz aja, kiasan aja maksudnya, dan tetap kekalah, ya, kerajaan Allah, ya. Ini namanya majaz. Wa hadha khata, dan ini keliru. Lianna sahih, karena yang benar adalah wa hiya haqqun ala haqiqatihi. Semua sifat-sifat Allah itu hak, benar, sesuai dengan hakikatnya. Dan dia bukanlah majaz yang kemudian perlu kita, ya, perlu kita cerna takwilnya. Kalau majaz itu kan dia harus di takwilnya. Nah, fayajibu ijra'uha ala zahiriha, maka wajib untuk membiarkan sifat-sifat tersebut ala zahiriha, ya, dalam keadaan asalnya. Ayat itulah memang berbunyi apa? Yadullah fawqa aydihim. Dalam surah Al-Fat, tangan Allah di atas di atas tangan-tangan mereka. Wa yajibu ijra'uha ala zahiriha, maka wajib membiarkan lafaz-lafaz tersebut sesuai dengan keadaan zahirnya, tidak perlu kita palingkan. Ya. Ya berarti Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Ya. Tangan yang sesuai dengan kemaha-agungan, kemaha-besaran Allah Ta'ala. Tangan yang tidak serupa dengan tangan seorang pun dari makhluknya. Ini namanya ijra'uha ala zahiriha, membiarkan lafaz-lafaz nas-nas tersebut, nas-nas yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah tersebut, ala zahiriha, di atas lahiriah tekstualnya, ya, menjaga tekstualnya, biarkan dia sebagaimana dia datang. Duna tahrifin, dengan apa? Tanpa tahrif, jangan merubahnya. Ya, biarkan saja tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Oh, Allah punya tangan. Ya, tangan yang sesuai dengan kemahabesaran, keagungan Allah Ta'ala. Ya, yang tidak serupa dengan tangan seorang pun dari makhluknya. Yang bahkan kadang kita pun mengucapkannya. Ya, hidup dan mati itu semuanya di tangan Allah. Kita sendiri yang mengatakan seperti itu. Bahkan orang yang menolak Allah punya tangan, mereka pun kadang mengatakan. Ya, kalau pas nggak sadar. Ya. Kalau pas sadar langsung kita tegur, jangan bilang Allah punya tangan. Kan menurut ente Allah nggak punya tangan. Itu apa? Ya, jadi seperti itu. Wajib kita membiarkan nas-nas tersebut berada dalam keadaan asalnya, ala zahiriyah, tanpa ditahrif, tanpa dirubah. Misalnya, ya, istiwanya Allah dirubah menjadi istaula, itu namanya tahrif, dirubah lafaznya. Ya. Wa yuhramu al-ilhadu fiha, dan diharamkan
ilhad. Ya, ilhad itu menolaknya. Kaum mulhid itu adalah kaum ateis. Orang-orang yang menolak eksistensi adanya Allah, adanya Tuhan lah taruhlah bahasa mereka. Maka mulhidun adalah orang-orang yang menolak eksistensi adanya Allah. Maka ilhad fi masail al-asma wa sifat, ya, ilhad dalam permasalahan nama dan sifat Allah itu maksudnya mereka mengingkari Allah punya sifat-sifat tersebut. Namanya ilhad. Ya. Bita'til, kadang bentuknya dengan ta'til, mengosongkan dia makna. Iyat itu yang enggak ada artinya. Ya. Bita'til. Yang ta'til ini kadang diungkapkan dengan redaksi tafwid. Tafwid, ta, fa, waw, ya, dad. Tafwid itu bagian dari ta'til. Contohnya gimana? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tafwid itu mengatakan yad itu jangan diartikan tangan. Terus apa dong? Serahkan saja kepada Allah. Allah yang lebih tahu apa itu yadullah. Tapi intinya jangan diartikan dengan tangannya Allah. Jangan diartikan tangan Allah. Kita tafwid saja. Tafwid itu adalah menyerahkan, ya, arti yadullah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tafwid. Dan tafwid ini bagian dari ta'til. Karena akibatnya ada firman Allah yang tidak dipahami oleh manusia. Walhal firman tersebut adalah hidayah bagi mereka. Kalau mereka tidak mengetahui artinya, berarti mereka gagal mencapai hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka. Kan Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, bi Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang benderang. Jadi bagi orang Arab itu tidak tersembunyi. Yad itu artinya tangan, maka yadullah bagi orang Arab itu tidak tersembunyi. Artinya tangannya Allah. Hanya saja kemudian ketika orang-orang filsafat datang, ya, mereka mulai bermain logika. Kalau Allah punya tangan, lah berarti Allah sama dengan makhluknya. Nah, balik lagi situ. Dan jawabannya sudah Ustaz kasih tahu. Ya, sudah kita sampaikan kemarin. Gimana jawabnya? Ya sama, mengatakan Allah nggak punya tangan juga sama, menyerupakan Allah dengan makhluk. Masih sama kalau Anda hanya menuduh kami menetapkan Allah punya tangan. Sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kami dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Fal jawab fanujib. Maka kami jawab, ketika kalian mengatakan Allah tidak punya tangan, berarti sama, kalian pun bisa dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk yang tidak punya tangan. Dan alangkah banyaknya makhluk yang tidak punya tangan. Ada juga makhluk yang tidak punya hati. Dia main tebang-tebang hutan sembarangan. Akhirnya banyak orang tenggelam kebanjiran. Nggak punya hati. Ya, dia punya tangan tapi tidak punya hati. Dan sebagian manusia ada juga orang yang nggak punya otak, kasar. Nggak punya otak. Yang seharusnya digunakan untuk berpikir, ya, mendatangkan kebaikan kepada manusia, justru digunakan hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, baik. Maka tadi tafwid adalah menyerahkan makna itu kepada Allah. Yadullah itu nggak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Sehingga kalimat tadi yadullah fawqa aydihim ini menjadi tidak bisa berfaedah. Ya. Karena tidak diketahuinya maksud dari yadullah. Padahal Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang wadih, yang terang benderang, yang bisa dipahami oleh orang Arab. Ya. Nah, au tamtsil,
Tadi salah satu bentuk ilhad itu, berpaling itu adalah apa? Pertama bita'til, dengan mengosongkan makna, ya. Atau tamtsil. Tamtsil itu apa? Menyerupakan dengan makhluknya, dengan sifat makhluknya. Aw ibtida'i asma'i lam yusamma biha nafsah, atau ngadi-ngadi. Jadi ternyata ini cok kali cok, tapi ketemu sih. Ngadi-ngadi, ngada-ngada itu sebenarnya masih ada akar katanya dengan bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'ah. Pakai ain ya, Bu. Bid'ah itu jamak dari bid'ah. Iya. Dan di bahasa kita ada ungkapan ngada-ngada, ada juga ungkapan dalam bahasa Betawi ngadi-ngadi, yang artinya masih sama, satu rumpun, mengada-ada. Ya. Nah, awib tidai asma'i lam yusamma biha nafsa, atau mengada-adakan nama yang dia tidak menamai dirinya dengannya, yang Allah Ta'ala tidak menamai dirinya dengan nama tersebut. Kita udah singgung kemarin tentang apa? Misalnya Gusti gitu ya, Gusti dan yang semisalnya. Aw istiqaqi asma'i lil asnami min asma'ihi subhanahu, atau ya, menyematkan nama-nama berhala, memberi nama-nama berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti kallata min alihah. Ya, lata itu bentuk muannas dari alihah. Al-ilah. Al-lata itu bentuk muannas dari al-ilah. Wal uzza itu bentuk muannas dari minal aziz. Wa manat itu bentuk muannas dari al-mannan, ya, al-manan. Jadi orang-orang kaum musyrikin jahiliyah dulu menamai apa? Berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dia apa? Disimpangkan, dimuannaskan. Namanya penyalahgunaan nama, diplesetin ke bentuk muannas. Nah, wa yajibu du'a'u bihi, dan wajib apa? Berdoa dengan nama-nama tersebut. Doa mas'alatun wa du'aun ibadatun. Baik itu doa mas'alah maupun doa ibadah. Siapa yang masih ingat doa mas'alah itu apa? Doa mas'alah. Doa kan dua. Doa itu dua, ada doa mas'alah dan doa ibadah. Doa mas'alah apa? Doa mas'alah adalah doa seorang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan-permintaan. Minta ya, minta sehat, minta lapang hidupnya, minta ini itu dan yang lain, dari berbagai macam sesuatu yang diinginkannya. Dan teruslah banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rumusnya adalah Allah itu semakin banyak kita minta, semakin besar pula cinta. Jadi semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah semakin suka, Allah semakin cinta, Allah semakin ridho. Semakin sedikit kita meminta, semakin jarang kita meminta, itu menyebabkan Allah semakin jauh ya dari kita. Karena semakin banyak seorang hamba itu meminta kepada Allah, itu menunjukkan besarnya ketergantungan, besarnya hajat dan kebutuhan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah mencintai perkara tersebut. Allah mencintai seorang hamba yang dia merasa butuh kepada Allah,
fakir. Kayak Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia semuanya, kalian tuh semuanya sangat amat butuh kepada Allah. Ya. Maka kalau ada orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, Allah murka. Allah murka kepadanya. Semakin banyak meminta, semakin besar pula Allah mencintai seorang hamba. Dan dikatakan orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mau berdoa. Doa yang gratis saja dia nggak sanggup. Apalagi diminta sedekah yang itu bayar keluar duit. Doa yang gratis nggak mau juga. Oh, lemah berarti. Ya. Berdoa tinggal meminta kepada Zat yang Maha Kaya, yang Maha Bisa, yang Maha Kuasa. Nggak mau, nggak sanggup. Orang mana yang lebih lemah daripada orang yang tidak mau berdoa? Nah, ini doa masalah. Ya Allah minta rumah, ya. Ya Allah minta kesehatan, keselamatan. Ya, minta dijadikan anak-anaknya yang soleh, solehah. Dijadikan suaminya yang soleh banget ya Allah. Gitu ya. Nah, yang baik hati dan tidak sombong, ya. Yang sayang sama keluarga. Ini namanya masalah. Doa-doa yang kita panjatkan itu namanya doa masalah. Nah, masalah itu sudah kita singgung ya. Masalah itu konotasinya positif. Kita minta yang baik-baik itu namanya masalah. Dan jangan minta muskilah. Ya. Jangan minta muskilah. Ada kadang kan orang doa minta muskilah. Harusnya diminta masalah, diminta muskilah. Dia berdoa kepada Allah agar anaknya itu celaka misalnya. Alhamdulillah, sebagian ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang di sini. Di sini mah enggak, kan di sini lagi ngaji. Ibu-ibu sebagian wanita ketika marah, ya, kemudian kadang terlontar doa yang buruk untuk anaknya. Ya. Dan kalau itu bertepatan dengan waktu ijabah doa, terkadang langsung Allah kabulkan. Ya, karenanya bagi para umat harus sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati ketika berdoa, ya, ketika bertutur, berucap, karena ya sebagian kata-kata itu adalah doa yang apabila dia sudah diucapkan tepat bertepatan dengan waktu ijabahnya doa, labudda qabul. Ya, niscaya perkara tersebut langsung Allah kabulkan. Jadi kalau lagi marah-marah, doa yang baik-baik aja deh. Astagfirullah, bocah susah amat dikasih tanya. Mudah-mudahan jadi anak soleh kamu nak besok. Gitu. Ya. Jangan malah didoain, disumpahin gitu ya. Yang ini yang itu dengan kata-kata yang justru boleh jadi akan menjadi penyesalan. Ya, itu salah saya. Dulu saya yang mendoakannya dengan doa yang jelek dan Allah kabulkan. Ya. Dan saya sudah pernah ceritakan tentang kisah siapa? Syekh Sudais, hafizahullah ta'ala. Imam Masjidil Haram. Kenal kan, Bu? Syekh Sudais. Kenal? Enggak kenal. Saya enggak kenal. Tahu tapi. Syekh Sudais. Beliau menjadi Imam Masjidil Haram paling lama. Ya. Sekitar 40 tahunan kalau sekarang. Ya, 40 tahun. Dulu agak bandel kecilnya. Ibunya masak besar untuk tamu-tamu. Iya, karena untuk sebuah acara. Ditaburin pasir, Bos. Udah jadi tuh masakan ditaburin pasir, gimana? Tapi sang ibu berdoa, iya, dalam keselnya itu, gregetannya itu apa? Mudah-mudahan Allah jadikan kau Imam Masjidil Haram dan Allah ijabahkan doa itu. Ya, di kemudian hari benarlah Syekh Sudais Allah jadikan sebagai Imam Masjidil Haram. Bahkan Imam Masjidil Haram yang paling lama hatta al-an sampai hari ini. Ya. Beliau masih bertugas mengimami kaum muslimin di Masjidil Haram. Jadi hati-hati dengan doa, terutama doa para ibu karena ya doanya seorang ibu itu tajam ya. Doanya tajam sekali. Jangan doa, Bu. Kadang-kadang saya kenal beberapa ummahat, ya, saya kenal ummahat ya, yang jangan sampai berdoa baru ngerentek gitu. Baru ngerentek di hati itu kejadian.
Maksudnya belum sempat doa itu dipanjatkan sudah kejadian. Ya, jadi seperti itu. Perlu berhati-hati, apalagi kadang namanya anak-anak kadang-kadang nakal, kadang-kadang jengkelin. Tapi di sana kita harus bisa memanage dan menahan lisan kita agar tidak berkata kecuali yang apa? Yang baik. Baik. Adapun doa ibadah, yang kedua doa ibadah adalah seorang yang menyeru Allah dengan seluruh peribadatan yang Allah syariatkan. Dia sholat, dia puasa, dia tilawah Al-Quran, dia sedekah, dia berbakti kepada orang tua, dia menghormati tetangga, memuliakannya. Dia menghormati guru, menyayangi teman. Dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan itu yang semuanya adalah perkara yang Allah syariatkan, semuanya itu adalah doa apa? Doa ibadah. Ya. Yang dengannya seorang hamba menyeru Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi ihsa'uha. Dan hendaknya juga ya menghafal dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Asmaul Husna. Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, "Lillahi 99 isman." Allah punya 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Yang barang siapa hafal 99 nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Dan 99 nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Dan nama Allah Subhanahu wa taala bukan cuma Asmaul Husna, bukan hanya 99 yang ada di dalam Asmaul Husna. Dan ini sudah kita bahas, ya. Ada juga nama-nama Allah yang lain yang selain 99 yang disebut dengan Asmaul Husna tadi. Bahkan dalam Al-Qur'an kalau kita kumpulkan itu nama Allah sudah lebih dari 99. Itu hanya baru dalam Al-Qur'an, belum dalam hadis-hadis Nabi dan yang lainnya. Ya, sehingga nama Allah itu la ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu berapa jumlah persisnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fahima ma'aniha, dan juga hendaknya seorang itu memahami makna-maknanya. Ya. Karena memahami makna-makna dari nama-nama Allah Azza wa Jalla itu bisa menumbuh suburkan keimanan di dalam hati kita. Ya. Allah At-Tawwab, Allah yang Maha Pengampun. Tawwab dengan sighah mubalaghah, artinya yang Maha penerima taubat. Bukan Maha Pengampun, Allah yang Maha penerima taubat, At-Tawwab. Maksudnya apa? Dialah zat yang akan tetap menerima taubat berapapun jumlah kemaksiatan kesalahan seorang hamba dia lakukan. Selama dia kembali bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Karena dia menamai dirinya At-Tawwab. Yang otomatis di dalam nama Allah At-Tawwab ini ada sifat Maha penerima taubat. Enggak seperti kita, ada orang salah, ya, kemudian minta maaf, kita maafkan. Besok melakukan kesalahan yang sama, terus minta maaf. Apa kita? Ya udah, jangan ulangi lagi, ya. Jangan sampai ulangi lagi. Besoknya melakukan kesalahan yang sama untuk yang ketiga kalinya. Dia datang minta maaf. Apa kata kita? Udah, tiada maaf bagimu. Udah cukup. Kan kemarin udah saya maafin 2 kali, masih gitu-gitu aja, emang enggak ada rubahnya kamu. Kayak gitu. Ya, kita menutup pintu maaf kita. Kenapa? Karena kita menganggap itu apa? Itu sudah cukup. Ya, 2 kali memaafkan itu cukup. Tidak untuk yang ketiga kalinya. Ya, tiada lagi maaf bagimu. Nah, ini kita. Sedangkan Allah At-Tawwab, Allah terus menerima. Mau berapa? 2000 kali, 3000 kali bersalah. Setiap kali seorang hamba itu datang mengetuk pintu ampunan Allah dan bertobat kepadanya, Allah terima. Besok jatuh lagi dalam dosa yang sama. Jadi Allah tunggu lagi, ya.
Allah bentangkan tangannya di siang hari, ya. Liyatuba musii'ul lail. Allah bentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, untuk menunggu taubatnya, menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Dan juga Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat para pelaku maksiat di siang hari. Kan orang bermaksiat itu ada di siang dan malam hari, ya. Ada yang malam-malam, ya. Ada yang siang terang benderang. Ya, kalau nebang hutan itu kan siang, malam-malam nggak kelihatan. Ya. Nah, jadi apa? Ada kemaksiatan yang dilakukan siang hari, ada yang dilakukan malam hari. Nah, tadi pagi sebelum subuh saya ada keluar, ada kajian pada subuh. Di tengah lenggangnya jalan yang masih kosong itu, ada hal yang menarik. Ini kenapa ada beberapa anak muda, ya, laki-laki dan perempuan, itu sudah ada di jalanan pada motor-motoran jam segitu, jam sebelum dikumandangkannya azan subuh. Mereka udah, ini apa nggak tidur semalaman? Apa jam segini mereka udah mulai keluar ngayap? Pertanyaannya kan jadi seperti itu. Anak-anak ABG, ya, labil, seperti itu. Jam segitu, ya. Dan kebetulan baru keluar ke jalan raya, sama-sama, ya, saya sudah di jalan raya, mereka baru keluar dari jalan raya. Ya, jalan raya yang daerah situ daerah yang agak rawan apa? Prostitusi. Ya. Sehingga karena kita jalan cepat, ngejar waktu juga udah mau subuh, saya berpikir, ini apa mereka yang belum tidur semalaman, jam segini mereka baru pada pulang, atau mereka jam segini udah pada pergi keluar sepagi amat gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Allah tetap terima taubat seorang hamba, ya, selama dia datang kepada Allah dan mengetuk pintu taubatnya, pintu ampunannya, Allah ampuni. Dan ini tidak seperti keadaan kita sebagian dari hambanya. Nah, wa tafakkuru fi athariha, dan juga bertafakkur, mencoba memikirkan tentang, ya, asar itu adalah dampaknya. Asar itu juga bekasnya, tapi asar di sini misalnya Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Iya. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki nama dan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara bentuk sifat rahmannya Allah, rahmat Maha Pengasihnya Allah Ta'ala, Allah bagi, Allah kasih semua. Yang sholat dikasih, yang gak sholat ya dikasih, yang mukmin dikasih, yang kafir juga dikasih, bahkan kadang lebih. Sama? Yang soleh dikasih, yang toleh, tukang maksiat juga Allah kasih. Karena Allah memiliki sifat apa? Ar-Rahman. Maka segala nikmat dunia itu bagi Allah itu remeh-temeh, receh. Allah kasih bagi suka-suka. Ya. Yang mahal itu iman, yang mahal itu hidayah, yang mahal itu kesolehan, ketaatan, ketakwaan. Karena ini yang mahal, Allah bagi hanya kepada orang-orang yang dipilihnya. Ya, tidak semua dikasih. Tapi dari bentuk rahmatnya Allah Ta'ala, kita melihat seekor hewan mengangkat kakinya, seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya yang baru lahir. Siapa yang mengajari si kuda itu mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya? Allah Ta'ala. Ini namanya athar. Ya, athar itu misalnya kita pagi-pagi kemudian berjalan, ya, menikmati indahnya pagi. Kemudian kita melihat apa? Kilauan permata di embun-embun yang masih menggantung di rerumputan yang mulai terkena sinar apa? Matahari pagi. Athar, ya. Maka apa yang kita lihat pada embun-embun yang bersinar itu, ya. Kemudian langit yang memulai, ya,
mulai warnanya yang indah, pembiru. Itu adalah athar dari apa? Terbitnya matahari. Athar itu begitu. Dampak dan pengaruh dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah itu ya Latif, Maha lembut, maka terkadang Allah itu mengingatkan hambanya dengan cara yang paling lembut. Sehingga pada akhirnya si hamba ini kembali kepadanya dengan cara yang dia tidak pernah sangka. Ya, tidak pernah sangka. Dan alangkah banyak yang orang mendapatkan hidayah itu dengan sesuatu hal yang dia tidak pernah menyangka itu jalan hidayah. Dia misalnya punya tetangga, tiap hari tegur sapa, ya ramah, akhlaknya mulia dan seterusnya. Kelemah lembutan yang ada pada orang tersebut kemudian ternyata menjadi wasilah. Ya, hati itu tersapa. Kemudian hidayah itu pun datang. Nah, Latif, kemaha lembutan Allah Ta'ala itu kadang kita dapatkan pada sebagian muamalah kita. Kita dapatkan sebagian orang, Masya Allah, ini orang lembut sekali, tutur katanya, tindak tanduknya, Masya Allah. Nah, itu adalah athar dari kemaha lembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bimuqtadiha, dan juga beramal dengan konsekuensi yang dikandungnya. Ya. Nah, beramal dengan konsekuensi yang dikandung dari namanya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Maka di antara bentuk pengamalan nama Al-Ghafur adalah kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Jangan sampai kita sudah tahu Allah Al-Ghafur, Allah memiliki nama Al-Ghafur, memiliki sifat Maha Pengampun, di waktu yang sama kita tidak mohon ampunan. Di waktu yang sama ketika ada orang minta maaf, kita tidak maafkan. Ya. Kan kalau malam Lailatul Qadar doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ketika kita mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu, maka dari sana kita berusaha mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkan nama dan sifat Allah Ta'ala Al-Khabir? Yang bisa jawab Lahadiyah. Bagaimana cara mengamalkan nama Allah Al-Khabir? Hadiahnya dulu kelarin atau nanti? Jangan gede-gede nanti pingsan ya. Kalau Taliban biasanya hadiahnya 5.000. Kalau mama katanya 50.000. Al-Khabir. Ini soal untuk Taliban dulu kalau gitu. Irfan. Gimana cara mengamalkan nama Allah dan sifatnya Al-Khabir? Ya, coba. Kita berbuat ihsan karena Al-Khabir itu artinya apa? Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Ya, Al-Khabir. Khabirum bima ta'malun. Mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Maka di antara bentuk amalannya adalah kita senantiasa berlaku ikhlas. Ya. Senantiasa berlaku ikhlas dan berlaku ihsan. Di antara bentuk pengamalannya adalah kita mentaati Allah fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sendiri maupun di tengah keramaian. Karena Allah Al-Khabir. Allah mengetahui yang tampak dan tersembunyi dari
diri kita. Maka praktek pengamalannya adalah kita beramal, ya, beramal yang baik dikala sendiri maupun di tengah keramaian manusia. Nah, ini contoh apa? Contoh beramal dengan kandungan yang ada pada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kiaskanlah dengan nama-nama yang lain. Ya. Kiaskanlah dengan nama-nama Allah yang lainnya. Nah, misalnya Allah Al-Akbar. Bagaimana kita mengamalkan nama Allah Al-Akbar? Yaitu apa? Dengan tidak menjadikan ada sesuatu pun yang lebih agung di hati kita melebihi Allah Ta'ala. Dengan cara meninggalkan dunia ketika sudah datang panggilannya. Contohnya seperti itu. Saya tinggalkan kerjaan ini karena saya sudah mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi bukan dijawab juga Allahu Akbar, tapi kerjaan lanjut terus. Bukan gitu. Allah, ini kerjaan ini semuanya. Ini kecil, semuanya ini remeh. Udah. Ya, Allahu Akbar. Allah Maha besar. Selesai semua. Ya. Jadi langsung satset ambil posisi, ya, langsung satset persiapan prepare untuk melaksanakan sholat karena waktu sholat sudah tiba misalnya. Ya, ini contoh apa? Contoh kita mengamalkan kandungan Allah Al-Akbar. Nah, kiaskanlah dengan nama-nama Allah dan sifatnya yang lain. Nah, dan beramal dengan hal yang seperti itu azim, besar, pahalanya agung karena ini adalah bentuk mengamalkan, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menyebabkan, ya, terkoneksinya hati. Misalnya kita lagi disakitin teman, ya. Nah, dibilang gelangnya itu imitasi padahal asli. Gimana nggak sakit? Ya. Tapi kemudian apa? Kemudian ketika hawa nafsu kita menginginkan untuk membencinya dan marah kepadanya, kemudian kita ingat, ya, bahwasanya Allah itu apa? Allah itu Al-Ghafur, Allah itu At-Tawwab. Ya. Kita memberikan apa? Permaafan. Ya. Al-Afu, Allah itu Al-Afu, zat yang Maha memberi permaafan. Maka kita, ya, seandainya bukan karena saya ingat Allah itu Al-Afu, ya, maka saya sudah marah banget tadi itu. Masa gelang keroncong saya dibilangnya imitasi, padahal apa? Padahal asli imitasi. Nah, jadi seperti itu, ya. Berta'amul ini namanya kita berta'amul, ya, berinteraksi dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang kita aplikasikan di dalam sisi-sisi kehidupan kita, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, gitu, ya. Kalau bukan karena saya ingat Allah itu, ya, Maha Pemurah. Sebenarnya saya tadi malas banget ngasih dia, ya. Tapi pas saya ingat Allah itu zat yang Maha Pemurah, ya udahlah, kasih aja lah. Ini namanya berta'amul dan ini azim, ini besar. Ini seringkali menjadi pundi-pundi kebaikan yang lebih mudah diterima. Ya, kenapa? Karena ini amalan yang tidak tampak. Amalan ya, kalau orang sholat, baca Quran, atau orang kemana-mana berzikir, apalagi bawa tasbih, semua orang apa? Tahu dan bisa melihatnya. Tapi orang melakukan amalan-amalan yang merupakan, ya, konsekuensi ta'amulnya dengan nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu nggak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Ketika dia banyak berterima kasih kepada manusia, kepada ayah ibundanya, kepada guru-gurunya, dan kepada setiap orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya, dan dia lakukan itu karena dia tahu Allah adalah Asy-Syakur, adalah zat yang Maha mensyukuri. Kemudian dia berta'amul dengan nama Asy-Syakur ini, dengan nama Allah Asy-Syakur, sifat Allah, zat yang Maha mensyukuri, ya, di mana Allah pasti membalas kebaikan sekecil apapun, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang
beramal kebaikan sekecil apapun, sekecil semut kecil yang paling kecil, ya. Nah, semut semut kecil yang kuntet yang paling kecil. Allah akan memberikan apa? Balasannya. Karena Allah itu asy-syakur. Maka kemudian seorang yang berusaha untuk membalas kebaikan orang lain sekurang-kurangnya dengan ucapan terima kasih, jazakallahu khair. Ini dan dia sedang berta'amul dengannya, dia tidak terlihat sebagai orang yang sedang melakukan sebuah ibadah sah, akan tapi sebenarnya dia sedang beribadah. Dan ingat, ibadah qalbiyah wal asasul ibadah. Dia merupakan asas dan inti dari ibadah. Ya. Sehingga kadang seorang bisa mencapai maqam manzilah yang tinggi di sisi Allah, bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah, biniyatihi dengan niat-niatnya. Orang yang enggak ngapa-ngapain, tapi karena dia faham fikih niat, ya, maka dia ternyata mendapatkan pahala ini, pahala yang itu, ya. Dia paham tentang fikih niat di waktu yang sama. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu ada di sana orang yang benar-benar jungkir balik beramal tetapi zong kosong, ya, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kosongnya batinnya dari amalan qalbiyah, tidak ada ikhlas di dalam hati. Tidak ada apa? Tidak ada harapan. Ihtisab, berharap kepada Allah ganjaran, pahala, ridhonya. Ya. Tidak ada khauf, tidak ada rasa takut kepada Allah, hanya sebagai formalitas, ya. Tapi kok sholat juga? Ya mantas-mantasin aja mas. Saya kan gini-gini keluarga kiai semuanya, masa saya nggak sholat? Jadi sebenarnya saya mah menurut saya sholat nggak wajib, ya. Jadi mengerjakannya sebatas apa? Formalitas, karena sikon dia berada dalam circle atau lingkungan yang mengharuskan dia menjaga nama baik, ya, keluarga besar dan yang lain. Baik. Wadzalika asyraful ulum, dan ini merupakan ilmu yang paling mulia. Ilmu yang mempelajari tentang asma wa sifatillahi azza wa jalla, nama dan sifat-sifat Allah taala adalah ilmu yang paling mulia. Ya. Dan sedikit sekali orang-orang yang mengambil konsentrasi untuk mempelajari ilmu tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walhal, ya, mempelajari nama dan sifat-sifat Allah ini adalah ilmu yang paling mulia. Ya, ilmu yang paling mulia. Kita tentu suka kalau ya mengetahui informasi lebih detail, informasi yang lebih detail lagi, informasi yang lainnya lagi berkaitan dengan seorang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Oh, ternyata bapaknya anak-anak itu sukanya makanan ini. Ternyata sukanya itu minumannya adalah itu. Ternyata juga suka sambal ini. Dan seterusnya. Halal dari pernik-pernik yang kemudian itu adalah bagian dari seseorang yang kita cintai. Ketika kita mengetahuinya, kita seperti mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Udah ketemu. Ternyata bapaknya anak-anak itu suka sayur semur jengkol. Tadi kan kita mau jengkol. Ya, ternyata suka semur jengkol. Nah, misalnya, jadi seperti itu. Ketika seorang hamba mengetahui sebagian dari nama, bertambah ilmunya, maklumatnya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, maka yasrah sadrahu wa farihah wa murih, maka dia akan merasa gembira, bersukacita, nyaman, ya. Dia menemukan keindahan, sisi keindahan dari kekasihnya yang selama ini dia tidak mengetahui. Ketika dia pelajari lagi nama Allah yang lainnya dan mengerti tentang sifat-sifatnya, bertambah lagi cintanya, ya. Saya pikir, saya dulu jujur aja, saya dulu senang sama dia cuman karena dia itu kaya, misalnya. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata dia bukan cuman kaya, dia itu baik, dia itu sopan, dia itu lembut, dia kada wa kada wa kada wa kada, ya. Sehingga apa? Bertambah cinta itu di atas cinta, ya. Seperti itu.
keadaan seorang hamba yang mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, setiap kali tidaklah bertambah maklumatnya, pengetahuannya tentang nama dan sifat Allah, melainkan bertambah rasa cintanya, bertambah semangatnya dia di dalam berhikmat dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Bertambah semangatlah dia untuk mempersiapkan pertemuan dengannya, dengan Allah Ta'ala. Bertambah sungguh-sungguhlah dia dalam berhias, ya, untuk hari yang agung tersebut, ya, bertambah kerinduannya, dan ini merupakan ruh dari ibadah, sehingga ibadah itu menjadi yang mungkin bagi sebagian orang terlihat berat, baginya ini adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan, ya, hal yang sangat apa? Menyenangkan. Nah, jadi sesuatu yang bagi sebagian orang itu beban, sholat mulu, sholat lagi situ, emang nggak capek? Buat dia memang capek. Tapi bagi orang yang telah memahami hakikat sholat, dia adalah khalwat, berduanya dia dengan Allah Ta'ala tanpa ada yang ketiga. Dia adalah healing, dia adalah best prime waktu, ya, time waktu yang paling berharga dalam kehidupannya, ya, yaitu saat kita bertemu dengan sang kekasih, saat kita hanya berdua dengannya dan tidak ada yang mengganggu yang ketiga, tidak ada orang ketiga, hanya kita dan dia, ya. Ini adalah prime time, waktu yang paling berharga dalam kehidupan, dan itulah hakikat dari sholat kita. Ketika kita bermunajat kepada Allah, berkhalwat hanya berdua dengannya, ya, siapa yang bisa mengusik hati orang yang sedang jatuh cinta dan sedang bertemu dengan kekasihnya? Nah, ini tentang nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga jadilah ilmu yang membahas, menjelaskan tentang nama dan sifat-sifat Allah sebagai ilmu yang paling mulia, karena dinisbatkan kepada objek yang dipelajari. Objek yang dipelajari adalah zat yang maha mulia. Lidzalik al-ilmu bi asma'ihi wa sifatihi sara asyraful ilm. Jadilah dia ilmu yang paling mulia. Karena zat yang dipelajari adalah zat yang maha mulia, jadilah ilmu yang mempelajari nama dan sifat-sifatnya, ya, menjadi ilmu yang paling mulia. Wa tanqasimu sifatillahi ta'ala bi'tibari ta'alluqiha, ya, ta'alluqiha bihi subhanahu ila sifati dzatiyah wa sifati fi'liyah. Dan sifat-sifat Allah itu, ya, itu bisa dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah sifatul dzatiyah, sifatul dzatiyatun, dan yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifatul dzatiyah, sifat-sifat dzat, wahiyal mulazimatun lidzatihi al-muqaddasah. Ini adalah sifat-sifat yang lazim, yang pasti ada pada zatnya yang maha suci. Kal haya was samad wal basar wal ilm wal qudrah wal iradah wal hikmah wal quwwah wa ghairiha. Jadi sifat-sifat dzatiyah itu bukanlah maksudnya adalah sifat zat. Zat itu kan misalnya tadi kita sebutkan tentang wajah, tentang tangan, ya. Bukan, tetapi sifat-sifat dzatiyah yang dimaksud di sini adalah sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selalu ada. Selama Allah ada, maka sifat-sifat ini selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti hidup. Ya, Allah itu selalu hidup. Iya. Sama, basar, Allah mendengar, melihat. Al-ilm, Allah memiliki ilmu. Al-qudrah, Allah memiliki kuasa. Al-iradah, Allah memiliki kehendak.
hikmah, ya Allah memiliki hikmah, ya, wal quwwah, kekuatan. Ini namanya sifat-sifat dzatiyah, yaitu sifat yang selalu melekat ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak pernah hilang dari dirinya. Ini sifat dzatiyah. Kemudian yang kedua sifatul fi'liyah. Yang kedua adalah sifat-sifat fi'liyah. Wa hiya al-muta'alliqah bi masyiatihi wa hikmatihi. Dan ini adalah sifat-sifat yang muta'alliq, yang dikaitkan dengan masyiatihi, dengan kehendaknya dan hikmahnya. Yaf'aluha idza syaa, di mana Allah melakukannya kalau Allah menghendakinya. Kaifa syaa, ya, sesuai dengan cara yang dia kehendaki. Bima taqtadihi hikmatihi, ya, sesuai dengan kandungan hikmah yang dimilikinya. Ini fi'liyah, sifat-sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah kal istiwa. Contohnya seperti istiwa. Istiwanya Allah di atas arasy-Nya itu sifat fi'liyah. Sifat yang merupakan perbuatan Allah Ta'ala. Ya. Yaf'aluha idza syaa, Allah menghendakinya. Kaifa syaa, sesuai dengan cara yang diinginkannya. Bima taqtadihi hikmatihi. Ya. Sesuai dengan kandungan hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah, sebagian hikmahnya Allah sampaikan, ajarkan kepada kita, dan sebagian dari perbuatannya tidak Allah jelaskan, sampaikan hikmahnya kepada kita. Jadi sebagian dari perbuatan Allah jelaskan hikmahnya. Ya. Misalnya perintah agar kita berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalnya Allah jelaskan hikmahnya. Ya. Kemudian juga di sana ada beberapa ibadah misalnya yang Allah tidak jelaskan hikmahnya. Misalnya kalau sholat dalam konteksnya yang umum Allah sebutkan sebagian dari hikmahnya. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ini bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan juga perbuatan yang munkar. Ini salah satu hikmah. Dan bukan hanya itu. Ya, wa aqimus sholata lidzikri, dan didirikanlah salat untuk mengingatku. Oh, berarti salat itu adalah wasilah agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sana ada bagian yang terperinci yang tidak Allah sebutkan hikmahnya. Misalnya apa? Misalnya salat zuhur 4 rakaat. Allah tidak pernah jelaskan kenapa sih salat zuhur itu harus 4 rakaat. Tidak Allah jelaskan. Ya. Kenapa justru yang waktunya agak longgaran gitu pagi salat zuhur cuma 2 rakaat. Allah juga tidak jelaskan. Kenapa sih salat itu sujud dulu baru ruku dulu baru sujud? Ya, kenapa enggak sujud dulu baru ruku? Itu juga tidak Allah jelaskan. Nah, sama. Ya. Sama bahwasanya apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala seperti istiwa, Allah beristiwa di atas arasy. Wan nuzul itu turun, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir. Wal mahabbah, demikian juga sifat apa? Cinta. Wal bughd, dan juga sifat benci. Wal farah, Allah suka. Allah memiliki sifat suka. Ya. Wal ajab, Allah merasa memiliki sifat ajab, heran. Takjub. Ya. Wadhahak, Allah tertawa. Wal maji, Allah datang. Ini semua sifat-sifat dijelaskan dalam nas-nas. Sebagian yang dalam Al-Qur'an, sebagian dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah. Wa ghairiha mimma jaa'a fil Qur'an aw sihhati bihi sunnah. Aw sahhat bihi sunnah. Dan sifat-sifat yang fi'liyah yang lainnya yang datang dalam Al-Qur'an dan juga sahih di dalam sunnah ya, dalam hadis-hadis yang sahih maksudnya gitu. Wa yuqalu an ba'diha, tadi sudah ya, sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Ya.
Nanti sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Ada sifat-sifat dzatiyah, yaitu sifat yang selalu melekat kepada Allah. Selama Allah ada, ya selama itu pula sifat itu ada pada diri. Ya. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, yang terkadang ya sifat yang Allah melakukannya kapan dia mau, ya untuk apa dia mau, bagaimana dia mau, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yuqalu an ba'dihha dan dikatakan pada sebagiannya kasifatil kalam, dzatiyah, fi'liyah. Nah, ini contohnya adanya unik umahat sedikit konsentrasi di penghujung kajian kita. Kasifatil kalam. Ya. Dan juga dikatakan oleh sebagiannya itu tentang sifat-sifat Allah. Misalnya kasifatil kalam, sifat kalam. Sifat kalam itu dzatiyah dan fi'liyah. Ya. Dzatiyah artinya selama Allah Subhanahu wa taala mawjud, ada, maka Allah itu selalu memiliki sifat kalam, berbicara. Tetapi juga apa? Al-kalam ini juga dikatakan sebagai sifat fi'liyah karena Allah berbicara kapan dia mau, kepada siapa dia mau, bagaimana dia mau, untuk apa dia mau. Bisa dipahami? Nah, maka pada sifat al-kalam ini dia dikatakan dzatiyah fi'liyah. Dia sifat dzatiyah sekaligus juga fi'liyah. Fa hiya dzatiyah bi'tibari aslus sifat. Maka sifat al-kalam, berbicara itu ya adalah ya, ditinjau dari sisi asalnya dia adalah dzatiyah. Akan tapi wa fi'liyatu bi'tibari ahadiha wa afradiha. Akan tapi juga ditinjau dari sisi yang lain ya bahwasanya sifat kalam ini adalah sifat fi'liyah. Ya. Au yuqal qadimun naw hadithul ahad, ya. Atau dalam istilah yang lain juga disebutkan qadimun naw, sesuatu yang sudah ada sejak lama, qadim, sejak dahulu, sejak asal, sejak mula. Hadithul ahad, ya. Akan tapi bisa terjadi lagi. Ya, bisa terjadi lagi. Baik. Jam 11.25. Kita pekan depan nggak bisa itu ya. Libur berarti. Kumaha kajian kita? Iya, karena buat ikhtibar ya. Mungkin pekan depannya lagi kalau mau ngaji. Kalau nggak libur panjang. Baik, mungkin sampai di sini. Sampai di sini. Atau mau saya selesaikan 3 makro ini? Kalau selesaikan berarti kita nanti masuk ke sifat al-ulu. Ya, tinggal 2, selesaikan aja. Wa yuqalu an ba'diha sifatu khabariyah. Dan juga dikatakan pada sebagiannya yaitu sifat-sifat khabariyah. Wa hiya makanat sabilu isbatihal khabar al-mujarrad dunal aql. Ya. Yaitu apa-apa yang cara penetapannya, jalan penetapannya itu adalah ditetapkan, disandarkan pada pengabaran semata. Dunal aql, tidak menggunakan akal. Kal wajhi wal yadain wal ainain wal qadam wa ghairiha mimma sahha bihil khabar. Ya. Seperti apa contohnya? Wajah, 2 tangan, 2 mata, qadam. Qadam itu apa? Kaki. Nah, wa ghairiha, dan juga apa? Syak itu betis ya. Allah disifati memiliki apa? Betis. Nah, wa ghairiha, dan sifat-sifat Allah yang lainnya ya. Sebagaimana yang telah sahih di dalam khabar. Khabar itu maksudnya adalah nas, baik itu Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Nah, betis itu seperti dalam firman Allah, wa yuksifu an syakim, dan disingkaplah betis pada hari itu. Itu betis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa?
kemudian rukuk, ya sujudlah orang-orang, ya manusia pada hari itu. Karena dalam penjelasannya sebuah hadis, ketika manusia telah mengikuti sembahan-sembahan mereka masing-masing, tersisalah kaum mukminin. Kaum mukminin tetap stay di situ, karena sembahan mereka adalah Allah. Sementara kaum musyrikin, kaum kufar sudah pergi bersama dengan sembahan-sembahannya. Maksudnya sudah pergi diceburin ke neraka. Ya, sisa kaum mukminin anteng-anteng aja. Maksudnya anteng mereka menunggu. Ya, menunggu. Kemudian dikatakan, ya, siapa yang kalian tunggu? Iya. Iya, yang kami tunggu ya Rabbuna Allah. Rabb kami Allah Subhanahu. Fayakshifu an saqin. Kemudian disingkaplah betis dan mereka mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sujudlah mereka kepada Allah, atau rukuklah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min sifatillahi ta'ala sabitatun bil kitabi was sunnah wal ijma', dan di antara sifat-sifat Allah taala yang telah tetap dalam Alkitab, Al-Qur'an, was sunnah, dan juga hadis-hadis yang sahih, wal ijma', dan juga ijma' adalah sifatul ulu. Yang pertama adalah sifat al-ulu, yang maha tinggi. Dan itu insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Masuk ke dalam sifat-sifat Allah yang telah tetap, ya, datang dari Alkitab, Al-Quran, ataupun Sunnah, dan juga ijma', kesepakatan para ulama. Ini yang dimaksud kesepakatan para sahabat, ya, generasi awal umat ini. Baik, ayatul ummahat wal akhwat wa talibat wal banat, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Qabla nakhtatim, ada yang mau bertanya? Ini lebih mirip pernyataan, ini panjang banget. Baik. Bismillah. Ustaz, tadi kan Allah Maha Pemaaf. Terus cara kita mengamalkan nama Allah tersebut dengan jadikan diri kita pemaaf, ya Ustaz. Sahih, salah satu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bersalah kita mohon maaf kepada Allah Taala. Ya. Terus berarti kita harus ngikutin sifat Allah. Ya. Tolong pemahamannya Ustaz, anak kurang paham dengan sharih. Ya, kita mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana tadi kita nukilkan apa? Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maksudnya tentu tidak akan pernah sama perbuatan baik kita dengan perbuatan baiknya Allah taala, tapi berbuat baiklah sebagaimana Allah juga sudah berbuat baik kepadamu. Iya, mengikuti di sini maksudnya iya mengikuti seperti itu. Dan kita tidak mungkin bisa memiliki sifat, iya, sifatnya Allah Ta'ala. Sifatnya Allah adalah bagi dirinya, ya. Sama kan kita memiliki sifat cinta, ya. Misalnya antara mencintai mencintai orang tua, ya. Akan tapi berbeda rasa cinta antara yang antuna miliki dengan yang kakak atau adik antuna miliki, itu berbeda, ya, berbeda kadarnya. Tapi sama-sama rasa cinta. Baik. Ustadz, Ana pernah dengar atau baca buku kalau udah dengar adzan berkumandang itu nggak boleh ada transaksi jual beli. Kalau lagi adzan terus masih transaksi jual beli itu nggak sah. Itu benar nggak Ustadz? Untuk laki-laki sholat Jumat. Laki-laki kalau sudah dikumandangkan adzan Jumat, sebagian para ulama katakan jual belinya itu tidak sah, batal. Ya. Adapun selainnya maka tidak. Selain sholat Jumat ini tidak. Atau hukum ini hanya berlaku ketika kumandang adzan sholat Jumat. Iya, itu. Sholat lain tidak berlaku. Nah, Ustadz, kan kalau hubungan kita baik dengan Allah, tandanya hubungan kita juga baik sama manusia. Enggak gitu. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, maka implikasinya, ya, maka dia akan berdampak pada hubungan baik kita dengan sesama manusia, ya. Jadi tandanya adalah hubungan baik dengan Allah. Kalau seorang itu hubungan baiknya dengan Allah baik, hubungannya dengan Allah baik, berarti iya, kemungkinan besar dia akan menjadi orang yang baik dalam berhubungan dengan sesama manusia. Itu kaidahnya, jangan dibalik, ya. Jangan dibalik.
Jadi yang dijadikan tanda itu adalah hubungannya dengan Allah. Kalau pengen cari suami, nanti kalau sudah dewasa, itu cari orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah. Karena orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah, maka dia orang yang paling berpeluang membangun hubungan yang baik dengan manusia, dengan orang lain. Nah, jadi begitu ya. Jangan dibalik. Ya. Orang yang berbuat hubungannya baik dengan manusia itu ya pasti orang yang orang yang hubungan baiknya hubungannya dengan Allah itu baik. Belum tentu, ya, belum tentu. Terus kalau misalnya kita udah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah tapi hubungan sama manusianya masih kurang, terus gimana? Terus berusaha. Ya, terus berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Apa Ustaz tolong nasihatnya? Anak tuh ngerasa butuh banget sama Allah tapi anak males doa. Siapa ini? Itu tuh liatin Bu, kayak gitu tuh lakuannya. Itu harus gimana ya Ustaz? Terus kadang doanya tuh nggak ada rasa-rasanya gitu. Iya, jadi belajarlah biar doa itu ada rasanya. Ya, benar. Jadi doa itu kalau ada rasanya nagih. Tapi kalau kita kehilangan rasa dalam doa, dia hanya lafaz kosong yang kita imlakkan tanpa makna. Kosong, kering. Hati itu kering, mata juga kering kadang. Tapi kalau doa itu berangkat dari hati, terus kita iringi dengan tawajjuh, ya, dengan hati kita hadapkan sepenuhnya, maka doa-doa itu meskipun dia ringkas, meskipun dia pendek, dia bisa merubah, ya, dia bisa menggetarkan, dia bisa meluruhkan, ya, keangkuhan, dia bisa meruntuhkan air mata dan yang lain, ya. Jadi belajarlah untuk mengasah itu, ya, mencari momen, ya, karena seorang kekasih itu dia selalu mencari dan mencuri, mencari kesempatan, mencuri-curi kesempatan untuk ya bisa berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, bolehkah seorang suami nganterin teman wanitanya boncengan satu motor berdua dengan tidak izin kepada pasangannya masing-masing? Benarkah ini termasuk zina? Pertama, hendaknya seorang itu tidak berkholwat, ya. Kholwat itu sih cuma berdua tanpa ada orang ketiga, itu namanya kholwat, tempat sepi-sepi. Yang kedua, tidak boleh seorang itu berikhtilat, campur baur dengan ajnabi atau ajnabiyah, dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya atau wanita asing yang bukan mahramnya. Nah, apalagi ketika dua belah pihak sudah sama-sama berkeluarga. Apalagi ketika tidak ada hajat dan kepentingan. Bukan teman kerja, tidak searah, itu ngapain pada kesono? Ya, padahal tidak ada apa? Tidak ada hajat kepentingan apa-apa misalnya yang mendesak, yang darurat. Itu misalnya beda kalau kasusnya tetangga, ya, tetangga mau pingsan dan harus dibawa ke berobat dan yang lainnya, kemudian dibonceng biar ketolong jangan sampai fatal misalnya. Itu kasusnya lain. Ini kalau terang benderang, nggak ada angin, nggak ada badai, terus tiba-tiba boncengan, ini sebaiknya jangan, ya, jangan bermain api nanti kebakaran, ya. Nah, jadi tidak boleh, ya, tidak boleh semacam ini. Kalau izin pun, ya jangan diizinkan, illa fi halati darurah. Bu, saya mau minta izin, saya mau boncengin itu tuh pukulan katanya. Ya, mau ngapain? Ya, biduni hajah, tanpa adanya kepentingan yang mendesak, ya, sebaiknya jangan. Tapi kan kasihan Bu. Kasihan. Terus saya nggak kasihan. Kan Gojek sekarang juga banyak. Ya, dan Bapak kan bukan Gojek. Ya, Bapak kan orang kantoran. Ngapain juga? Si Ibu itu bisa sewa Gojek banyak sekarang. Beda kalau profesi seorang itu apa? Misalnya Gojek, ya. Itu nggak, berbeda cerita. Ini yang bukan pekerjaannya, bukan. Tiba-tiba dia begitu bermurah hati gitu ya. Udah pokoknya tiap hari sama saya aja, saya yang boncengin. Terus Ibu mengizinkan? Ntar dulu ya. Kita bahas dulu. Baik. Benarkah ini termasuk zina? Tidak. Ya, akan tapi ini bisa menjadi wasilah bagi terjadinya zina. Ya.
Nah, ini bukan zina, goncengan bareng itu bukan zina. Tetapi ini bisa menjadi wasilah terbukanya celah dan kesempatan terjadinya zina. Dan alangkah banyaknya cerita tentang perzinahan ini. Awal mulanya ya gitu doang. Awal mulanya berangkat pulang ke kerjaan bareng doang, Ustaz. Nah iya, lah memang itu permulaannya. Ya. Tapi endingnya kenapa jadi begitu ceritanya? Lebih parah lagi sebagian dari ending ceritanya adalah pembunuhan, mutilasi, dibuang, ya, karena ternyata si wanitanya hamil, ya, dan nggak mungkin dari suaminya. Kenapa? Karena suaminya udah vasektomi, nggak mungkin punya keturunan. Nah, kan akhirnya kalut, takut, ya, karena takut, ya, terbongkar aibnya, dia nggak takut sama Allah, malah dibunuh. Udah dibunuh bingung lagi. Ini mau segede gini mau dikemanain? Dimutilasi, dibuang. Padahal apa? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, Allah selalu menyisakan celah di mana kejahatan itu akan terungkap pada waktunya. Dan itu pasti. Ya. Baik. Bolehkah seorang istri menyindir suaminya yang jarang sholat atau tidak mengajak anak laki-lakinya ke masjid? Jangan disindir lah, Bu. Disamperin aja lah. Disamperin, di ngopiin, di ngopi bareng, dan bicara dari heart to heart, dari hati ke hati, ya. Kan kita pengen masuk surga bareng-bareng. Terus kalau apa? Kalau nanti kita kepisah gimana? Ya, aku nggak bisa pisah sama kamu, ya. Misalnya, ya. Jadi aku nggak mau tahu kamu harus sholat. Kamu kan imamku, dan seterusnya. Jadi nggak perlu disindir. Kadang orang disindir itu bisa sakit hati, malah makin jauh, ya. Padahal dia adalah orang yang terdekat dengan kita. Tapi tunjukkan bahwa kita sangat mencintainya, ya. Dan mudah-mudahan justru dengan itu dia terbuka hati. Baik. Apakah dosa orang tua di masa lalu berimbas ke anak-anaknya, sedangkan orang tua tersebut sudah bertobat? Bagaimanakah cara anak agar tidak terimbas atas dosa-dosa orang tuanya di masa lalu? Sebab orang tua menginginkan kebaikan anak-anaknya. Nah, sebagian dari maksiat itu dia antarnya sampai kepada anak cucu, ya. Meskipun pelakunya sudah bertobat, tetap aja anaknya dikatain no anak koruptor, padahal bapaknya udah bertobat. Bapaknya udah di penjara, keluar juga udah tobat misalnya. Tapi kemudian stempel ini anak koruptor ini tetap melekat pada anaknya mah gak ngerti apa-apa. Anaknya mah jujur, anaknya mah soleha. Ini apa? Atharuz dzunub, pengaruh atau dampak-dampak dari dosa yang kadang tidak hanya menimpa pada pelakunya tapi juga fil fardi wal mujtama, pada diri pribadinya, dan juga kadang terjadi menimpa pada keluarganya, anak keturunannya. Nah, iya. Dan apa namanya? Kalau orang yang misalnya seorang anak yang kasusnya misalnya kena ketepaan, ya, yang resep bapaknya, anaknya yang kemudian ketepaan, ya, dapat gelaran-gelaran yang buruk dan yang lainnya. Ya, ini bersabar, ya, bersabar, karena itu bagian dari takdir yang kita harus bersabar, ya, bersabar untuk dijadikan pelajaran agar ini tidak perlu dan jangan sampai terjadi untuk yang kedua kali pada anak keturunan kita. Cukup bapak saja yang dikatain anak koruptor, maka seumur hidup bapak akan jadi orang yang jujur, agar jangan sampai kalian di kemudian hari digelari dengan gelaran yang sama. Itu ya. Nah, cukup? Ibu-ibu ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasallallahu al-karim rabbal arsyil azim bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ayaghfir lana dhunubana wa ayukaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar innahu waliyun dzalika wa qadirun 'alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah.
Wa jazakumullahu khair. Itu Hanif ya? Bukan. Siapa? Oh iya, itu anak. Oh iya iya. Udah. Belum dimatiin. Belum dimatiin. Tapi nggak tahu matinya. Enak Pak gini berarti. Itu di rumah berarti tapi tinggal beli TV dulu ya. Tuh. Iya. Ini kan enak Kak, belajarnya jadi ada kitabnya gitu. TV ya? Gitu. Enggak. Iya. Itu TV gitu. Tapi enak tuh belajar, jadi ini juga sebenarnya berarti di kelas bisa kan kayak gitu. Oh di proyektor juga bagiannya bisa. Ini aku matinya gimana nih? Ini parah banget, ini pakai buku siapa? Buku dia. Emang. Ini jangan lupa di. Siap. Lo nggak bisa dijawab sih. Oh bukan di situ ya? Di mana? Bukan. Iya di sini. Di sini Yasmin. Oh di sini nih harusnya kan?
di tinggi namanya dia Hadin, tapi kalau anak besar namanya Hanin. Apa? Kapan berapa bel? Yang kamera yang 3. Oh, udah hancur. Satu tera itu 1000 GB. Enggak. Sekarang ini udah murah. Mungkin sekitar. Ada ini. Nah itu bisa kak. Iya, yang lebih. Ini buat kamera jadinya lurus. Dan ceritanya tuh dia lurus. Dia udah sampai. Ya belum jadi beli. Mana Hadin? Tapi nggak matinya nih. Ya kan harus pulang sama itunya, sama ibunya lah. Ibunya ngaji di sini. Oh. Kayak gini cara potong ya. Anak baik. Nah itu siapa itu? Itu siapa? Itu apa? Nggak, pagi ke sini. Salim. Kapan? Dia baru bangun nih. Ya nggak mau dia mau kalau baru bangun. Ini udah belum mati, Anda nggak tahu. Nggak salah. Oh, udah Sat. Aman Ustaz. Aman sih. Iya, dimatiin. Cuman kadang itu aja. Mouse-nya. Oh ya ini. Ya kalau udah nggak ini anak ada ini.